Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Babu fadlin majalisil ilmi, bab yang menerangkan keutamaan majlis ilmu. Majalis itu jamak ya, mufradnya majlis, jamaknya majalis, tempat menuntut ilmu atau tempat belajar. Jadi dalam bahasa Al-Quran sendiri majlis zikir atau majlis ilmu itu sama ya. Jadi majlis ilmu juga bisa diartikan majlis zikir. Qala berkata Al-Faqih, Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini, radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhoi siapa Allahu Allah anhu kepada Abu Lais, wa ardahu dan meridhoinya. Hadasana menceritakan kami Abul Qasim, Imam Abul Qasim Ibnu Muhammad bin Rauzabah. Hadasana menceritakan kami Abu Musa yaitu Isa bin Hosnam. Hadasana menceritakan kepada kami Suwaid an Malik dari Malik, an Ishaq dari Ishaq ibni Abdillah, an Abi Thalhah dari Abu Thalhah dari sahabat Abu Thalhah, an Abi Murrah dari sahabat Abu Murrah, an Abi Waqid dari Abu Waqid Al-Laisi, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik, sallallahu alaihi wasallam, bainama huwa, suatu ketika beliau, ya huwanya Nabi maksudnya, suatu ketika Nabi itu jalisun duduk, wanasu sedangkan orang-orang, nas itu manusia atau orang-orang, itu ma'ahu bersama Nabi. Suatu ketika Nabi lagi duduk ya, lagi ngajar, masa Nabi duduk main Mobile Legend? Nabi duduk lagi ngajar dan orang-orang para sahabat bersama Nabi lagi kumpul. Ya kayak kita nih lagi ngaji. Id aqbala, tiba-tiba datang siapa salah satu nafarin, 3 orang. Fa amma ahaduhuma, maka adapun salah satu dari mereka, merekanya rujuknya ke salasah. Kenapa pakai mereka, pakai hum? Karena jamak ya. Dalam bahasa Arab ingat, kalau udah lebih dari 2 disebutnya jamak. Kalau masih 2 berarti tasniyah. Faro'a, maka melihat mereka farjatan, tempat kosong. Wah, tuh masih ada tempat kosong tuh. Fil halaqati, dalam halaqah. Halaqah itu sama majlis ya. Ya kayak kalian gini, ini namanya halaqah nih. Ya, tempatnya disebut halaqah. Ya, tapi kalau belajarnya itu disebut majlis taklim, majlis ilmu. Tapi duduknya kalian lurus, berbentuk bundar, nah itu namanya halaqah. Nah ini ada orang ngeliat, wah itu ada tempat kosong tuh, halaqah di situ, ya. Maka masuklah dia dalam kelompok tersebut, ya, tempat tersebut. Fajalisa, maka duduklah dia ilaiha, padanya. Maksudnya di tempat itu. Wah ini kosong nih, ya duduk di situ. Wa amal akharu, dan adapun orang yang lain, orang yang kedua berarti ya. Fajalisa, maka duduk dia khalfahum, di belakang mereka. Orang yang kedua duduknya gak enak masa baru datang di depan, duduk aja di belakang. Ini biar kalian tahu keutamaan duduk di depan. Wa amasalisu, sedangkan adapun orang yang ketiga itu fa'adbiro, telat zahaban, lalu pergi. Udah telat, pergi aja deh. Tuh, misal gitu, Yardo dari ngaji, dari sono niat ngaji,
bawa Quran, bawa kitab, nyampe tempat Mas Dani, ya udah bentar lagi pulang. Di nongol, lu telat juga kan? Iya gue telat juga. Pulang yuk. Ya, lukut pelan-pelan. Langsung pergi. Palama farogomat katat kala telah selesai. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah selesai memberikan ceramah, memberikan pengajian. Min kalamihi, dari ucapan beliau, ya maksudnya mengajar. Qala, maka bersabda Nabi, ala ukhbirukum, maukah aku beritahu kalian? Mau gak kalian aku beritahu? Anin nafari, salah satu dari golongan 3 itu. Pas sudah selesai, orang itu pada pulang semua, Nabi bilang, mau gak kamu aku kasih tahu tentang 3 golongan itu? Oh berarti Nabi Muhammad ngomongin orang dong? Enggak, kan sahabat gak ada yang kenal. Ya, jadi boleh ngomongin orang kalau orang nggak kenal, atau kenal tapi dia membawa mudorot. Itu misal Adit punya tetangganya jahat, ya suka nyolong, mainan orang dicolong, hobinya orang, kesukaan orang, makanan orang dicolong. Jadi tetangga Adit misalnya gitu. Kebetulan Patir kenal misalnya di sekolahan. Terus bilang sama Adit, hati-hati sama orang itu, dia suka nyolong. Orang mainan saya aja diambil, mini crab saya diambil, jangan main sama dia. Nah, itu nggak apa-apa karena untung ngasih tahu. Yang penting jangan fitnah. Ya kalau cuma nyolong aja, nggak usah sampai yang lain-lain gitu. Nah, itu boleh kalau kayak gitu. Atau tadi ya, misal Kamanda sama Nabila lagi duduk, gitu ya, lagi ngobrol di depan warung, gitu kan, sambil ngeteh, gitu kan. Nah, tiba-tiba ada orang jalan, songong, jalannya kagak permisi, gitu. Terus Kamanda bilang, tuh Nap, jangan kayak dia Nap, jalan gak permisi, belajar dan kecil permisi. Nasihatin sama Kamanda nih, itu nggak apa-apa. Itu kan lagi ngomongin dia kan? Ngomongin nggak? Ngomongin, nggak apa-apa. Tapi itu bagus buat kebaikan. Yang nggak boleh ngomongin orang kalau gosip, kalau isu ngegerutu, apalagi fitnah. Ya pokoknya gitu deh, yang sering kalian lakukan lah. Ya, jangan suka gibah. Nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau masih tahu yang benar, nggak masalah, gitu ya. Nah Nabi ngasih tahu nih, mau nggak kalian aku kasih tahu tentang 3 orangan ini? 3 orang yang datang menuju majelis kita, pengajian kita. Fa'amal awalu, maka adapun yang pertama itu fa'wa, mendekat dia ngedekat ilallahi, kepada Allah. Karena dia duduknya di depan, berarti dia mendekat kepada Allah. Kan belajar mendekat kepada Allah, ya enggak? Ngaji mendekat kepada Allah. Fa'awahu, maka akan mendekati dia pula. Siapa? Allah. Nanti dia juga akan dideketin sama Allah. Artinya dideketin Allah apa? Segala keinginannya dipenuhi, segala doanya dikabulkan. Sekarang belum berasa, ntar kalau kalian udah gede. Ya sekarang sekali lagi Pak Ustadz bolak-balik bilang makanya supaya jangan nyesel. Kalau sekarang belum berasa. Ntar kalau udah gede, ya udah SMA, udah kuliah, udah kerja, udah nikah, udah punya anak, baru berasa. Oh iya, ternyata benar. Keberkahan ngaji saya waktu masih kecil, saya dapatkan ketika saya sudah besar. Itu. Kalau kecil, teman kalian masih segini tuh ibarat orang tuh masih nandur, masih nanem. Sekarang kalian nanam nih, langsung berbuah nggak? Enggak. Kagak lah. Ya kan? Misalnya tanam, nanam pohon mangga. Nanam pohon mangga. Tuh, besok pagi langsung burut. Mangganya 8 biji, gede-gede. Kaget, Kanap juga nih, mangga dari siapa ini? Jangan-jangan sama Abdan dicantelin. Ya kan? Iya, butuh proses. Kapan? Ya ntar.
tinggi dulu, dipupuk dulu, dikasih air dulu, udah sampai tinggi, ntar udah gede baru deh berbuah. Sama, kalian belajar tuh begitu juga. Belajar itu kalian menuntut ilmu terus mencari keberkahan. Sekarang belum berasa. Kenapa? Karena kalian masih ditanggung orang tua. Minta duit sama orang tua, ya kan? Jajan sama orang tua, beli buku dibeliin orang tua, ya kan? Nah, kapan tuh keberkahan itu baru kita hasilkan, kita dapatkan, kita panen? Kapan tuh ilmu itu kemudian jadi manfaat buat kita? Nanti kalau kalian sudah bawa diri sendiri, udah kuliah misalnya nyari duit sendiri kayak Pak Ustadz gitu, ya? Atau udah kerja atau udah nikah, oh iya ternyata ini yang saya dapatkan, panen. Tinggal panen enak. Ibarat tadi buahnya udah tinggi, udah ranum-ranum, udah masak, udah matang, dimakan. Wih, mangga enak banget. Bikin es buah ini, bikin es buah. Oh, panggil Nabila. Oh, iya. Karena udah panen. Tapi kalau masih ditanam belum bisa. Ya. Jadi manfaatin. Ya. Makanya Pak Ustadz nggak bisa ngasih ibarat buah, Pak Ustadz nggak bisa ngasih buah kepada kalian, nggak bisa. Karena emang belum waktunya. Ntar kalau kalian udah SD, SMA, ya, kalau kalian udah kuliah, udah kerja baru, oh iya ternyata benar juga yang Pak Ustadz omongin. Ya. Jadi kalau ntar kalian misalnya gitu ya, kuliah atau misalnya kerja, oh sih begini aja sih, berarti nanamnya salah. Berarti masih kecilnya waktu itu nanamnya salah. Harusnya di mana-mana akar di bawah, daun di atas. Ini daun di bawah. Daun di bawah, akar di atas, gimana tumbuh? Masa akar yang ke atas begitu? Ya enggak? Berarti nanamnya salah. Oh Pak Ustadz, saya nanamnya bener kok. Saya ngaji bener kok. Saya ngaji Pak Ustadz. Ngaji, saya ikut sekolah ngaji. Nah itu ibarat pohon, nanamnya bener, akarnya di bawah, daunnya di atas, tapi kagak disiram, tapi kagak dipupuk. Waktu kamu dulu ngaji, kamu tuh males, ya. Disuruh ngapalin ini, kagak hafal. Disuruh ngapalin itu, kagak bisa. Disuruh begini, besok aja. Disuruh ngerjain itu, gampang Pak Ustadz. Ya kan? Iya. Makanya Pak Ustadz bukan itu buat kalian juga. Itu ibarat kalian punya tanaman, itu kalian lagi mupuk, lagi ngasih air supaya tanamannya subur. Suatu saat kelak nanti kalian udah gede, itu pohon tinggal dipetik buahnya. Paham ya? Makanya Pak Ustadz sendiri gak mau maksa. Ngapain maksa orang buat kalian juga. Kalian serius ngaji, ya buat kalian keberkahannya. Kalian gak serius ngaji pun, ya kalian sendiri yang ngerasain ntar. Yang penting jangan ngeluh aja sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kan bolak-balik ngomong sama Mas Dani, Makamanda tuh kalau ngaji malam minggu tuh Pak Ustadz sering ngomong kan ya, jangan sampai ntar 20 tahun kemudian kalian datang ke Pak Ustadz terus ngomong ngeluh. Jangan sampai. Ya sekarang belum berasa emang, tapi ntar 20 tahun kemudian Pak Ustadz udah umur 50-an, kalian berarti udah umur berapa tuh? 30-an, ya kan? Berarti kalian kebanyakan nanti udah pada punya anak. Datang ke rumah Pak Ustadz, ya kan? Pak Ustadz ngomongin lagi nyantai, lagi ngeteh, ya kan? Lagi minum, Pak Ating udah gede, ya kan? Misalnya gitu kan? 20 tahun kemudian, bayangin aja loh, ya kan? Pak Ustadz lagi santai, lagi baca kitab. Terus ada orang yang datang, bawa anak, malah anaknya nangis dengan datang Pak Ustadz, siapa nih? Saya Pak Ustadz. Siapa ini? Apa misalnya namanya? Romlah, misalnya gitu ya. Kan yang nggak ada di sini. Romlah Pak Ustadz. Oh Romlah itu siapa? Ini suami saya Pak Ustadz. Kayak Pak Ustadz kenal nih. Iya ini dulu ngaji di Pak Ustadz juga. Siapa nih? Tugio. Iya Tugio. Romlah sama Tugio kawin. Oh datang ya kan. Terus dia ngeluh deh. Nih Pak Ustadz nih suami saya. Begini. Ngeluh intinya. Tugionya suami juga ngeluh. Enggak Pak Ustadz nih, istri saya nih si Romlah begini. Wah diceritain. Yang dengerin siapa tuh akhirnya? Pak Ustadz. Ya ntar Pak Ustadz tinggal jawab doang. Dulu sih kamu ngajinya kagak bener. Rasain tuh sekarang. Baru Pak Ustadz ntar 20 tahun kemudian. Maksudnya? Makanya manfaatin sekarang, bener deh. Kalian manfaatin sekarang gak rugi. Ya.
Tapi kalau misalnya kalian asal-asalan, ya ntar kalian juga berpaling pada kalian, gitu. Ya, nah yang pertama otomatis orang itu mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat padanya. Wa amasani, dan adapun yang kedua, fastaha, malu dia malu, makanya duduknya kan di belakang dia, ya kan? Minallahi, kepada Allah, ayo dia untuk mengganggu anasa, akan orang-orang, karena takut ngalangin, ya udah di belakang aja deh. Tapi karena malu juga dia datang udah belakangan, ya kan, kayak Abdan tuh, ya kan, pada lihat kosong, nah dia nyari di belakang. Gitu kan. Kalau Umi wajar, Umi kan yang punya tempat ya, nah jadi satpam kalau Umi nggak apa-apa. Tapi kalau kalian datang sengaja di belakang, nah ini berarti golongan yang kedua, malu-malu. Kalau orang malu-malu kayak gitu, fa'astahya, maka malu pula siapa Allahu, Allah, minhu, dengannya. Allah juga bakal malu. Maksudnya malu gimana? Kayak kita nih mau minta duit atau minta barang. Misal Pak Adit punya pulpen bagus. Wah, Adit pulpennya bagus banget nih. Pak Ustadz pengen, kan Pak Ustadz malu minta, ya kan? Dit, bagus pulpennya Dit. Kalau Aditnya ngerti nih, oh berarti Pak Ustadz mau nih pulpen saya nih, udah buat Pak Ustadz, kan gitu kan? Tapi kalau Aditnya nggak ngertiin, ya emang bagus, sampai dulu dong. Ada Adit, gitu kan? Ya nggak? Udah langsung jalan. Paham ya? Itu sebab apa? Sebab Pak Ustadz yang malu-malu, nggak terus terang, nggak ngomong langsung. Sama orang belajar juga begitu. Kalau dia langsung duduk di depan, berarti dia ngomong langsung, saya pengen belajar, saya pengen bisa. Tapi kalau duduknya di belakang, berarti dia malu-malu. Ya Allah juga malu-malu. Kayak gitu, kayak Adit tadi. Ya berarti apa? Suka-suka Adit. Mau ngasih apa enggak? Kan gitu. Berarti suka-suka Allah, mau ngabulin apa enggak. Ketika kalian nanti berdoa, ya Allah begini-begini, ya terserah Allah. Ya kan, ya kamu aja dulu malu-malu, ya Allah juga malu-malu. Gitu maksudnya, paham ya? Wa amma salisu, dan adapun yang ketiga. Nah, orang ketiga nih yang parah nih. Ya. Fa'arodo, yang dia berpaling. Tahu telat nggak apa-apa, telat ngaji emang nggak masalah. Ya, daripada tidak sama sekali. Pak Ustadz beda sama sekolahan. Kalau sekolahan kalian telat diusir, gerbang dikunciin, ya kan? Kalau Pak Ustadz kan enggak. Kalian telat paling Pak Ustadz tanya doang, telat mana aja, gitu kan? Ya mentok-mentok cubit lah, ya kan cubit, biasa aja. Tapi nggak mungkin Pak Ustadz pulang, nggak mungkin. Iya. Dia berpaling, fa'arada, maka berpaling juga siapa Allahu, Allah, anhu, darinya. Tuh. Akhirnya Allah juga berpaling darinya. Itu maksudnya apa? Maksudnya secara tidak langsung hidayah itu juga datang lewat mana saja. Kita dulu mungkin misalnya kayak Adit, contoh ya. Adit, Mas Dani misalnya yang tinggal di lingkungan sini. Dulu belum ada musola Baitur Ridwan. Nah sekarang ada musola Baitur Ridwan, berarti itu hidayah buat kita, supaya kita bisa masuk ibadah, sholat, ngaji, zikir di musola tersebut. Artinya apa? Jadi bertambah, ya, jadi bertambah ibadahnya. Dulu di daerah Nabila misalnya, di daerah Kamanda nggak ada musola Al-Hidayah, ya kan? Akhirnya orang bikin musola itu secara nggak langsung Allah negor, Nab, nih sekarang ada musola, Nab, sholat di sini, Nab, gitu. Manda, ini ada musola, Manda, sholat di sini, Manda, gitu. Atau misalnya Kak Nab dulu ngontrak rumahnya bapaknya di seberang, jauh dari musola. Kemudian sekarang pindah rumahnya, ngontrak dekat musola. Itu secara nggak langsung musola manggil, Kak Nab, ini musola, jangan lupa sholat di musola. Kak Nab, ini ada musola, jangan lupa ngaji di musola, begitu. Kalau dari yang halus saja nggak bisa, ya maka nanti mulai dikasih teguran yang kasar, didatangin sama orang,
diomongin sama ustadz, dikasih tahu sama pengurus, wah kamu kok nggak pernah ke musola nih, oh kok kamu kok begini, oh kamu kok begitu, itu teguran. Tapi juga itu hidayah dari Allah, karena Allah sayang sama kita. Nah sekarang dikasih tahu musola ada dekat rumah, kagak datang. Diajak didakwahin sama pengurus musola, sama pengurus masjid, sama ustadznya, malah ditolak. Malah ngerasa lebih pintar, ngerasa lebih benar. Nanti akan dikasih ujian teguran yang kagak bagus. Kalau tadi tegurannya masih bentuk musola, masih bentuk manusia, pengurus musola, nanti dikasih teguran yang kurang bagus. Apa yang kurang bagus? Musibah. Bisa anaknya sakit, bisa duitnya hilang, bisa rumahnya kebakaran, bisa anggota keluarganya meninggal, atau dia sendiri yang sakit. Di saat seperti itu baru orang nyesel, oh ternyata benar ya Pak Ustadz, oh ternyata benar ya pengurus musola gitu. Ntar lagi-lagi deh kalau udah kayak begitu kan, ngadunya ke siapa? Ngadunya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, anak saya sakit Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz doain Pak Ustadz, gitu. Siapa yang ribet? Siapa yang ribet? Pak Ustadz juga, iya nggak? Gitu. Atau dia sendiri yang sakit, Pak Ustadz minta tolong, saya nggak bisa sembuh-sembuh nih sakit ini, karena gara-gara dia sendiri jauh dari Allah. Punya anak misalnya nggak diurus, tiba-tiba anaknya hamil di luar nikah, nggak ada, daerah sini aja ada, datang ke Pak Ustadz nangis, gitu. Anak saya buntiang, tahu nggak buntiang? Bunting, hamil. Loh kok bisa hamil? Iya ternyata pacaran sama orang sono Pak Ustadz. Karena saya nggak ngawasin, ya anak saya juga centil, hamil deh, melendung. Terus kenapa kemari? Ya minta tolong sama Pak Ustadz, nyuruh kawinin tuh. Siapa yang susah? Siapa yang repot? Ustadz juga. Gitu maksudnya. Harusnya orang kayak gitu malu, ya kan? Dulu disuruh ke sholat kagak mau, disuruh ngaji kagak mau, dikasih tahu begini begitu ngebantah. Harusnya kan malu. Wah dulu saya nolak ajakan Pak Ustadz, dulu saya ngebantah omongan Pak Ustadz, saya nggak datang Pak Ustadz, malu saya masa minta tolong sama Pak Ustadz, kan begitu harusnya. Tapi orang zaman sekarang kagak tahu tahu malu. Kalau ada maunya baru datang. Tapi kalau dibilangin, dinasihatin malah ngebantah. Nah, kayak siapa? Kayak kita, itu kita semua. Allah berkata beliau, ada sana menceritakan Muhammad bin Fadl, Muhammad bin Fadl ada sana menceritakan Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far ada sana menceritakan Ibrahim bin Yusuf, Ibrahim bin Yusuf ada sana Sufyan an Dawud menceritakan Sufyan dari Dawud ibni Syabur bin Syabur an Syahr dari Syahr ibni Hausyab bin Hausyab. Qala berkata beliau, qala berkata Luqman. Luqman itu Luqman Hakim ya, salah satu orang, konon beliau juga seorang nabi tapi tidak wajib diketahui. Luqman Hakim kan sering ya di Quran tuh dia ada. Luqman Hakim memberikan nasihat li ibnihi kepada putranya, pada anaknya. Apa nasihat beliau? Ya beni, wahai anakku, wahai putraku, juga boleh. Idza ra'aita, ketika melihat kamu. Kalau diterjemahin dibalik ya, ketika kamu melihat. Kalau bahasa Arab memang kata kerja lebih didahulukan. Ketika melihat kamu kauman akan satu kaum, kaum itu kelompok yang kuruna yang sedang berzikir Allah akan Allah, maksudnya berzikir kepada Allah. Fajlis maka duduklah
ma'ahum bersama mereka. Kalau kalian lagi jalan misalnya, kalian ada majlis yang mereka berzikir kepada Allah, atau kalian diundang ngaji, diundang sholawatan, diundang zikiran, ya maka datangilah tempat mereka itu, duduklah bersama mereka. Fa innaka karena sesungguhnya kamu, intaka jika adalah kamu itu alim, pintar. Seandainya kamu pintar, yang fa'uka maka bermanfaat bagimu apa ilmumu. Kalau kamu seorang alim, kamu orang pintar, niscaya dengan hadirnya kamu ke majlis zikir, kamu sering ingat Allah, zikir, bertasbih, bersolawat, maka insya Allah engkau akan diberikan manfaat atas ilmu yang kamu punya. Maksudnya itu sebelum ngajar juga ya sering pikiran, bikin pengajian, pikiran, sholawatan gitu. Wa intaka dan jika adanya kamu itu jailan alimuka maka bisa belajar kamu. Tapi kalau kamu tidak pintar, kamu bodoh, kamu bisa belajar dengan orang-orang yang ada di majlis tersebut. Ya kan, kalau ada majlis zikir otomatis orangnya pintar-pintar, ya kan? Ada ustadznya, ada kiainya, ada hajinya, ada ulamanya gitu. Jadi bisa ketularan pintar. Tapi kalau mainnya sama orang oon, ya kagak pintar-pintar. Ya, kalau mainnya sama orang yang rajin, yang pintar, ikut rajin juga, ikut pintar juga gitu. Wala ala dan mungkin saja siapa Allah Ta'ala itu ya teluhu mencurahkan alaihim atas mereka birahmatihi dengan rahmatnya. Jadi seandainya Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka, orang-orang yang berzikir itu, fatusibaka maka mendapatlah kamu ma'ahum bersama mereka, maka kamu juga akan mendapatkan curahan rahmat Allah tersebut bersama mereka. Wa idza ra'aita tapi ketika melihat kamu qauman akan kaum satu kelompok la yadhkuruna yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, fala tajlis maka jangan duduk ma'ahum bersama mereka. Tapi kalau kamu melihat orang di jalan, kamu melihat orang itu kagak zikiran pada Allah, duduk ngomongin orang, main gaple misalnya gitu ya, atau main Mobile Legend ML ya, atau main judi online, atau main macam-macam dah ya, maka janganlah duduk bersama mereka. Fa'inaka karena sesungguhnya kamu, intaka jika adanya kamu itu aliman orang pintar, layan fa'uka maka tidak bermanfaat bagimu apa ilmumu. Kalau kamu kumpul sama orang kayak gitu, maka kamu bakal bermanfaat ilmumu. Ya iyalah, ilmunya kan mau bilang dia nggak boleh taruhan. Lah dia berkumpulnya sama orang yang judi, yang taruhan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya menyuruh dia sholat ketika ada azan mau berkumandang, ketika panggilan waktu sholat 5 waktu telah datang. Tapi karena dia kumpulnya sama orang gak sholat, otomatis dia ikutan gak sholat, jadi tidak bermanfaat ilmunya itu. Wa intaka dan jika adanya kamu itu jahilan itu yazduka maka bertambahlah. Apa yang bertambah? Goyan sesat.
Tapi kalau kamu udah on dari dulu, ngumpul sama orang yang begitu juga, kagak seneng zikir, kagak seneng sholat, udah kamu tambah sesat. Ya iya, orang kumpulnya sama orang kayak begitu. Wala ala, dan mungkin saja siapa Allah Ta'ala ya telah menimpakan alaihim pada mereka. Menimpakan apa? Bisa khotihi, dengan murkanya, ya murka Allah. Akhirnya Allah marah sama kaum tersebut, sama kelompok tersebut. Fayusibaka, maka mengenaimu, ya, maksudnya terkena deh tuh dia, ya. Ma'ahum, bersama mereka. Akhirnya mendapat pula murka Allah gara-gara berkumpul sama orang yang dimurkai oleh Allah. Makanya pintar-pintar nyari teman, ya. Berulang balik Ustaz bilang, bukannya nyindir, bukan. Kalau kalian berteman sama orang malas, nanti akan ketularan. Tapi kalau kalian berteman sama orang yang rajin, insya Allah akan ketularan rajin. Coba aja main sama yang malas, ya kan? Main sama yang malas ketularan. Ya, kalian biasanya ngaji, misalnya kalau sekarang Ramadan ngaji 4:30, udah jadwalnya ngaji, tapi berhubung main sama yang orang malas. Orang yang malas kagak ngaji, dia main, dia nongkrong, otomatis kita juga ikut nongkrong, ikut jadi bolos kan ngaji. Tapi kalau bertemannya sama orang yang ngaji juga, malah diajak, di jam 4:30 coy, yuk ngaji, ayo berangkat, yuk kita kemon. Iya, karena berteman sama orang yang ngaji. Lagi di rumah asik santai, coba lihat kitabnya yang kemarin, waduh banyak bolongnya, iya banyak banget bolongnya. Ini susah ngambilnya, yaudah ngambil bareng-bareng. Akhirnya sama-sama bareng-bareng baca, ya kan? Yang satu baca ada sana menceritakan kami, Muhammad, ini kok bolong nih, apa ini namanya nih? Oh ini namanya aliman, orang yang ingin berilmu. Waduh gue sampai kosong nih gue, apa tuh? Jahilan, jahilan gue ada nih, apa itu jahilan? On. Sama-sama enak, belajar kayak gitu enak loh. Coba rasain. Bener. Kalian belum rasain sih, kalau usah pondok begitu, di satu gitu. Coba rasain. Adit main gitu rumah Mas Dani, misalnya yuk kita belajar bareng yuk, belajar yang kemarin kan gitu. Atau Pana sama Abdan, dan kemarin masuk gak siapa nanti? Nabila sama siapa? Anda gitu. Tapi kalau di rumah udah ngaji pulang, sodaqallahul azim. Kalau di rumah vlog, ya kan, buka puasa, ya kan, ada teh manis, ada air putih, ada kolak, ya kan, udah gorengan, lupa. Besok ngaji, ya masih bolong, orang nggak ngapa-ngapain. Buka YouTube enggak? Ya kan, udah dikasih fasilitas sama Pak Ustadz, tinggal dilihat kalau emang kurang ditambah. Nanti ya di YouTube itu udah Pak Ustadz singkat-singkat penjelasannya, jadi tetap nggak enak sebetulnya, enakan ngaji langsung. Kalau ngaji langsung Pak Ustadz full. Ya, tapi kalau di YouTube itu paling cuma 50 menit, ya nggak sampai sejam. Padahal kalian ngaji 1,5 jam, dari 4:30 sampai jam 6, ya kan? Berarti kan banyak yang kepotong, banyak ilmu yang nggak kalian tahu, tapi nggak apa-apa, yang penting isi kitabnya bisa tertulis. Tapi kalau di rumah aja udah makan habis, ya kan? Udah kenyang, ya kan? Disamper deh Nabi bilang, terawih yuk. Waduh, terawih nggak ya? Terus kan terawih nggak? Kan gua alangan. Jadi kasih terawih gitu ya. Jadi berangkat apa nggak tuh? Nggak berangkat, itu kita ngobrol aja man, ngobrol. Cerita-cerita malam minggu, ya kan? Dikasih tugas yang buat nambel, kagak nambel, ya kan? Kagak nambel, akhirnya bolong. Besok datang nyampe pengajian, udah keisi belum? Itu berapa nomor masih ngobrol? Ngaji lagi, lanjutin gitu kan? Pulang lagi, begitu lagi, nyampe sini, ya terus aja bolong. Itu padahal kalian belum tentu kesempatan ketemu lagi ini kitab tahun depannya belum tentu juga. Makanya dimanfaatin. Makanya dulu guru Pak Ustadz, Kiai Pak Ustadz bilang,
Kalau bahasa Jawa tuh beliau itu ngomong pakai bahasa Jawa. Nek kepingin pinter mulango, nek kepingin sugi rabio. Apa artinya? Kayak Pak. Eko orang Jawa minta artinya apa? Nek kepingin pinter, kalau kepengen pinter, kalau mau pinter mulango, ngajar. Ngajar, kalian kalau nambel itu kan sama-sama ngajar berarti. Si A ngajarin si B ngajarin si A, makanya jadi pinter. Gitu. Nek kepingin sugi rabio, kalau kepingin kaya kawin. Iya. Ntar kalau kalian miskin, seandainya nauzubillah ya, seandainya kalian miskin, itu mungkin karena nggak kawin. Kawin aja, kalau kawin pasti kaya. Kenapa kaya? Karena ada kebutuhan. Iya, kalau nggak punya istri, nggak punya suami, misal suami nggak punya istri, atau misalnya kawin diri, misalnya gitu kawin diri ya. Kawin diri nggak punya suami, ya santai aja berarti kan. Ya udah, duit kerja hasil dagang buat sendiri aja. Nggak pengen punya rumah, nggak pengen punya motor, nggak pengen punya tabungan gitu. Tapi kalau punya suami, akhirnya suaminya kerja, suaminya dagang, akhirnya bisa ngumpulin duit, punya motor, punya tabungan gitu. Sama yang mati juga gitu. Iat misalnya gitu kan, nggak kerja di rumah, santai aja kan, nyemelin daun aja gitu. Kerjaan misalnya gitu, kerjaan nyemelin daun aja kan, paus ya. Nggak punya istri misalnya, ya udah nggak ada yang nyuruh dia, terus aja dia nyemilin daun sampai habis, ya kan? Sampai pohon kering, ya kan? Kata bapaknya, kok sampai habis lah, dia dicemilin mulu pak daun, ya kan? Tapi kalau punya istri, misalnya gitu ya, sudah punya istri, terus nyemilin daun, dia nyemilin sama istrinya, ngapain sih bang, nyemilin daun dulu ya kan? Kerja sana akhirnya iya kerja udah, gua kerja deh. Akhirnya jadi punya duit. Iya. Jadi kalau nikah jadi kan, nggak makan teman lagi. Bisa kita beli burger. Allah berkata, beliau ada sana Muhammad bin Fadl biisnadihi, dengan isnadnya atau sanadnya, dengan sanad beliau an Abi Sholih, dari Abi Sholih, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tadi udah ya, radhiya, semoga meridhoi Allah anhu padanya. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, inna lillahi, inna pokoknya sesungguhnya, lillahi memiliki Allah memiliki, maksudnya gitu. Allah Ta'ala memiliki malaikatan, akan para malaikat. Malaikat itu jamak ya, mufradnya itu malakun. Malakun satu malaikat. Kalau malaikat itu sebetulnya ada jamak, cuman di bahasa Indonesia malaikat itu jadi mufrad, jadi kata tunggal. Ini sebetulnya yang benar bukan malaikat Jibril, tapi malak Jibril, malak Israfil, malak Israil gitu. Jadi bukan malaikat Jibril, bukan gitu. Cuma kan ribet ngomongnya kan. Kita nggak usah ngomong malak Jibril, malak. Kok nggak usah malaikat dipalak-palak? Iya. Ya nggak apa-apa. Aslinya bukan saya ina yang berkeliling. Mereka berkeliling ngapain? Jualan es. Fil ardi, di bumi. Mereka berkeliling di atas bumi. Fa idza wajadu, maka tatkala menemukan mereka. Kalau malaikat itu menemukan kauman, akan satu kelompok. Ada satu kelompok yadkuruna, yang berzikir lillahi, kepada Allah Ta'ala. Kalau ada satu kelompok yang dia berzikir pada Allah Ta'ala, tanadau, maka berseru mereka, malaikat berseru. Waqalu, dan berkata malaikat, para malaikat ngomong. Apa kata malaikat? Halumu, kemarilah, come here. Kalau bahasa Jawanya reneo.
Kalau bahasa Sundanya kan dia. Ila bagyatikum, untuk mendapat keinginan kalian atau menuju keinginan kalian. Jadi malaikat itu udah nungguin di tempat majelis zikir. Sini. Gitu gampangnya. Cuma kan kita kagak ngeliat. Coba kalau ngelihat ada malaikat di atas musola. Sini. Atau di atas rumah Pak Ustadz ya kan, di atas pengajian. Sini man gitu kan. Lari langsung baru sampai kamu. Wah, astagfirullahaladzim. Bukan malah ngaji ya kan. Iya, makanya gak kelihatan. Tapi itu malaikat ada. Dia manggil kita. Sini kamu mau apa gitu. Fayaji'una, maka datanglah mereka, fayahufuna, dan mengelilingi mereka. Mengelilingi itu malaikat, bihim dengan kaum, bihim dengan kelompok yang berzikir. Dikelilingin sama malaikat, yes, orang-orang yang berzikir tersebut. Fa'idha so'adu, maka tatkala naik malaikat ila sama'i, menuju langit, laporan sama Allah. Fayaqulu, maka berfirman siapa Allah Ta'ala. Allah berkata, Allah berfirman, ala ayyi syai'in, sedang bagaimana taroktum, saat meninggalkan kalian, ibadi, hamba-hambaku, yasnauna, yang mereka lakukan. Maksudnya saat kamu tinggalin hamba-hambaku, kan malaikat langsung pergi tuh ya, Allah tuh ya. Berarti kan malaikat meninggalkan kita yang sedang berzikir, sedang berdoa gitu ya, sedang belajar. Terus Allah nanya, itu waktu kalian tinggalin mereka, ya, apa yang sedang mereka lakukan? Gitu. Wahwa, padahal Allah, ya Allah cuma ngetes aja. Wahwa, adapun padahal Allah itu a'lamu, maha mengetahui bihim, dengan mereka. Allah lebih tahu daripada malaikat, cuman malaikat ngetes aja. Itu sama kayak Pak Ustadz, dia suka ngetes Adit. Dari mana dia? Dari depan Pak Ustadz. Pak Ustadz udah tahu. Cuman kan basa-basi biar kelihatan akrab gitu ya. Allah juga begitu, udah tahu. Ngapain aja tuh orang? Gitu maksudnya. Qalu, maka menjawab malaikat. Apa jawaban malaikat? Taroknahum, kami tinggalkan mereka. Itu yahmadunaka, sedang memuji engkau, wa yusabbihunaka, dan bertasbih pada engkau, sedang mensucikan engkau, wa yadkurunaka, dan berzikir pada engkau. Mereka sedang bertahmid, ya, sedang mengucap alhamdulillah, dan sedang juga bertasbih dan berzikir kepada engkau ya Allah. Fayaqulu, maka berkata lagi Allah. Apa yang Allah bilang? Fa'ayyi syai'in, gerangan apa? Ada apa gerangan? Ya telubuna, yang mereka cari. Emang apa sih yang mereka cari? Gitu. Fayaquluna, maka menjawab para malaikat, ya Allah, mereka itu mencari al-jannata, surga, jannah. Mereka nyari surga ya Allah. Fayaqulu, maka berfirman lagi Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihatnya? Emang dia pernah melihat surga? Maksudnya gitu. Fayaquluna, maka menjawab malaikat, la, tidak, no. Dia tidak pernah melihat surga. Mereka tidak pernah melihat surga ya Allah. Fayaqulu, maka berfirman Allah, kaifa Nur Syahbani. Fakaifa, maka bagaimana, kalau ra'auha, jika mereka melihatnya. Jadi kalau kaifa bagaimana, makanya kaifa waktu itu Mas bilang kaifa namanya bukan kaifa, kaifah.
yang bagus tuh kaifah. Kaifah itu perempuan yang tercukupi. Diambil dari kata kafa, yakfi, ya. Jadi cukup. Ya. Tapi kalau kaifah pakai y, kaifah itu artinya bagaimana. Nah, tapi kalau kaifah pakai hamzah, kaifah itu artinya cukup. Jadi wanita yang tercukupi. Cukup aja udah. Badan cukup, muka cukup. Gitu. Bagaimana kalau mereka tahu tentang surga? Fayaquluna, maka menjawab para malaikat, lauro auha, jika mereka tahu surga, lakanu, maka niscaya mereka asyaddalaha, lebih semangat terhadap surga. Apanya? Tolaban, mencarinya. Lebih semangat nyarinya surga, ya Allah. Kalau dia tahu, orang belum tahu aja zikirnya begitu, ngajinya semangat, apalagi tahu. Wa asyadda alaiha, dan lebih sungguh-sungguh alaihi, atasnya, maksudnya untuk mendapatkan surga. Apanya? Irson, mendapatkannya. Tuh, wah, bakal senang sungguh-sungguh, ya Allah. Gak bakal pensil ketinggalan, gak bakal. Pulpen lupa nggak bakal, ya Allah. Penggaris hilang nggak mungkin. Buku habis nggak mungkin. Apalagi belum dijilid, pasti udah dijilid. Karena dia pernah ngeliat surga. Orang nggak ngeliat surga aja semangat ngajinya. Fayaqulu, maka berfirman Allah, famin ayyi syai'in, lalu dari gerangan apa? Dari gerangan apa ya ta'awaduna, mereka berlindung. Mereka menghindar dari apa? Mereka berlindung dari apa? Fayaquluna, maka menjawab para malaikat, ya ta'awaduna, berlindung mereka. Berlindung dari apa? Minan nari, dari neraka. Karena mereka takut masuk neraka, ya Allah. Oh begitu. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, hal ra'auha, apakah pernah mereka melihat neraka? Emang pernah mereka melihat neraka? Fayaquluna, maka menjawab malaikat, la, no Allah. Tidak, ya Allah, dia tidak pernah melihat neraka. Fayaqulu, maka berfirman Allah, kaifa, bagaimana, lauro auha, seandainya dia pernah melihat neraka. Gimana seandainya kalau dia ngelihat neraka? Fayaquluna, maka berkata malaikat, atau menjawab malaikat, lauro auha, andai kata dia melihat neraka, lakanu, niscaya mereka itu asyadda, sangat cepat, minha, darinya, maksudnya dari neraka. Apanya? Haraban, berlarinya, menghindarnya. Wah, kalau tahu mah pasti larinya cepat, ya Allah. Ngaji buru-buru jalannya, kagak santai-santai, lenggak-lenggok, bercanda di jalan, kagak, langsung cepet gitu. Karena tahu dia pengen terhindar dari neraka. Wasyadda, dan sangat besar, minha, dari neraka. Apanya? Khaufan, rasa takutnya. Tuh, takut dia masuk neraka. Fayaqulu, maka berfirman Allah. Setelah itu Allah berfirman, ya, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku itu ushidukum, aku persaksikan kalian, ya malaikati, wahai para malaikatku, ini sesungguhnya aku itu qad ghafartu, sungguh telah mengampuni aku, lahum, pada mereka, sungguh aku telah mengampuni mereka. Fayaquluna, maka berkata para malaikat, ya Allah, inna fihim, sesungguhnya pada mereka itu fulanan, ada fulan itu, tapi di situ ada fulan, ya Allah. Ada si fulan al-khati'u li hajatin, karena hajat. Ini orang datang karena hajat, ya Allah. Ya entah mau minjem duit. Wah, ada Iat lagi ngaji di situ, gue minjem duit sama Iat. Ya, Iat lagi ngaji, ya udah gue ikutan ngaji. Gitu. Bukan niat karena pengen ngaji. Nah, orang kayak gitu gimana? Fayaqulu, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun mereka itu al-qaumu, kelompok
yang tidak berbuat merugikan, apa jalisuhum, perkumpulannya. Maksudnya apa? Ya udah, dia juga termasuk mendapatkan surga, mereka juga termasuk mendapatkan ampunan dariku. Orang itu nggak ngerugiin kok. Ya, berarti orang kayak begitu yang datangnya bukan niat ngaji, karena tadi mau minjem duit gitu ya, atau nagih utang, ya, dia datang aja diampunin dosanya, apalagi yang benar-benar ngaji. Jadi diibaratkan kalian itu, kalau kalian melihat surga pasti ngajinya lebih. Kalau kalian pernah lihat neraka pasti ngajinya lebih. Saking pengennya masuk surga, saking takutnya masuk neraka. Nah, cuman kan lagi-lagi Ustaz sering sampein, namanya surga, namanya neraka itu salah satu perkara goib, nggak ada yang tahu. Kita cuma tahu, wah neraka tuh begini, gambarannya aja. Oh surga tuh indahnya begini, gambarannya aja, aslinya kita nggak ada yang tahu. Andai kata kita tahu, pasti ibadah kita luar biasa. Sebab kenapa? Nabi Muhammad aja ketika Isra Mi'raj kan dilihatin nggak surga? Dilihatin surga, dilihatin neraka. Pulang dari Isra Mi'raj luar biasa nambah ibadahnya. Sampai-sampai beliau sholat kakinya bengkak.